Sahabat Anugerah, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Pujian dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan yang terus menyertai kita, terus memberkati kita. Bahkan pada saat ini, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan, saya yakin akan menjadikan kita semakin diberkati. Namun sebelumnya, mari kita mohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati kami, menyertai kami, dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakan hikmat bagi kami untuk bisa memahaminya, agar dalam kehidupan kami seterusnya, kami memiliki pedoman untuk bisa hidup benar di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat Anugerah, saya akan membacakan firman Tuhan pada saat ini, terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-138, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, dari Daud, "Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku." Raja Daud adalah seorang yang memiliki kehidupan yang luar biasa sebagai seorang prajurit, sebagai seorang perwira, sebagai seorang panglima, sebagai seorang raja, kepala negara. Tetapi dia juga tidak dibebaskan dari pergumulan kehidupan. Ada saja tantangan, ada saja persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi ungkapan hati yang dia nyatakan di dalam menghadapi segala sesuatu yang dia temukan, dia nyatakan di dalam syukurnya kepada Tuhan. Di dalam ayat ini kita menemukan bagaimana teks yang kita baca ini memberikan pengajaran kepada kita tentang bersyukur untuk semua karya Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Daud bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berkarya di dalam kehidupannya. Tantangan, pergumulan, permasalahan apapun yang dialami tidak menyurutkan semangatnya untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Jadi di dalam ayat ini mengajarkan kepada umat Israel, kepada kita yang percaya kepada Tuhan, agar kita juga bersyukur untuk semua karya yang Tuhan boleh izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ayat ini mengajarkan kepada kita, Mazmur 138 ini, "Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku." Garis pertama kita garis bawahi menyatakan bahwa pujian, syukur yang disampaikan oleh Raja Daud adalah sesuatu yang dia lakukan dengan segenap hati. Dengan segenap hatiku, aku akan memuji Tuhan. Jadi bukan sekedar menyanyi, sekedar melakukan sesuatu. Jadi Daud bersyukur karena dia memahami dengan pasti segala sesuatu yang harus dinyatakan kepada Tuhan harus dilakukan dengan segenap hati. Di hadapan para Allah, aku bermazmur bagimu. Jadi di hadapan tantangan, di hadapan pergumulan, di hadapan kekuatan-kekuatan asing, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Raja Daud. Aku bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Jadi bagaimana kita menyanyi, bagaimana kita memuliakan Tuhan, bagaimana kita mensyukuri segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita lakukan
dengan segenap hati. Kemudian dia katakan, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Ada kerinduan yang Raja Daud ingin lakukan. Sujud di rumah Tuhan. Sujud di bait-Mu yang kudus. Aku hendak bersujud di bait-Mu yang kudus. Ke arah bait-Mu yang kudus. Aku mau memuji nama-Mu. Satu kerinduan yang disampaikan oleh Raja Daud. Mau sujud ke arah bait yang kudus. Di mana Allah bersemayam bagi bangsa Israel. Bait Allah, rumah kudus, adalah tempat di mana mereka datang untuk bisa menikmati penyampaian firman Tuhan oleh Allah. Ada komunikasi yang bisa terjadi pada saat mereka datang di bait Allah. Dalam pembelajaran tentang bagaimana bait Allah itu terbagi berapa bagian, mungkin suatu saat kita bisa mempelajarinya kemudian. Tetapi pada bagian ini betapa penting keberadaan bait Allah di dalam kehidupan umat Israel. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Kemudian dia berkata bahwa aku hendak memuji nama-Mu. Nama Tuhan sajalah yang patut dipuji, nama Tuhan sajalah yang patut disembah. Mengapa? Ada alasan-alasan yang disampaikan oleh Raja Daud. Mengapa dia bersujud kepada Tuhan? Mengapa dia memuji Tuhan? Oleh karena kasih-Mu. Pertama yang disebutkan adalah karena Allah mengasihi dia. Wujud kasih Allah menjadi bagian terus-menerus dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menerima kasih Allah yang sesungguhnya? Kasih Allah yang sesungguhnya adalah kasih yang menjadikan kita dibebaskan dari ancaman dicampakkan ke lautan api. Karena dosa, upah dosa adalah maut. Kita manusia berdosa, seharusnya selayaknya kita dicampakkan ke lautan api. Mau atau tidak mau, lautan api adalah tempat kita. Tetapi Allah mengasihi kita. Allah mengasihi umat manusia. Sehingga dia menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia. Melalui mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Datang ke dalam dunia, berkorban bagi umat manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, Alkitab katakan tidak binasa. Melainkan memiliki hidup yang kekal. Allah mengasihi umat manusia. Allah datang untuk menyelamatkan umat manusia. Keyakinan seperti ini sudah ada dalam kehidupan Raja Daud. Karena kasih-Mu, karena pemeliharaan-Mu, karena berkat-berkat-Mu. Maka aku mau sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Aku mau memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kemudian yang kedua dia katakan, karena kesetiaan-Mu, karena kesetiaan Tuhan. Dinyatakan dengan sangat jelas bahwa Tuhan itu setia pada janjinya. Dunia boleh mempertontonkan pernyataan setia, tetapi kita bisa menemukan. Ada orang menyatakan, saat ini, sekian lama ke depan, beberapa bulan, atau mungkin cuma hitungan jam, kesetiaan itu sudah diingkari kembali, sudah pudar, sudah hilang. Manusia sering gagal dalam hal ini. Manusia sering tidak setia, bahkan terhadap Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, Raja Daud meyakini bahwa Allah itu adalah setia dalam kehidupannya. Setia di dalam menolong dia, setia di dalam memberkati dia, setia di dalam memelihara kehidupannya. Dia nyatakan terus-menerus, Allah itu kasih, Allah itu setia. Itulah sebabnya dia berkata, aku mau memuji Tuhan. Aku mau menyembah Engkau ke arah bait-Mu yang kudus. Aku mau sujud menyembah Engkau. Aku mau sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Dan aku mau memuji nama-Mu. Ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, pada hari aku berseru,
Engkau menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Raja Daud dalam keadaan tertentu, dia berharap kepada Tuhan. Dia yakin bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menjawab segala doa yang disampaikan. Hanya Tuhan sajalah yang dapat memberikan jalan keluar dari segala pergumulan kehidupannya. Ini juga boleh menjadi pelajaran bagi kita, bahwa percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan yang sesungguhnya, menjadikan kita boleh mendapatkan jalan keluar dari setiap pergumulan yang kita alami. Dapat kita koreksi diri kita, benarkah kita saat ini sedang dalam pergumulan dan sudah mendapatkan jalan keluar atau belum mendapatkan jalan keluar? Nasihat firman Tuhan meneladani kehidupan Raja Daud. Dia menyatakan bahwa aku berdoa kepada Tuhan. Aku menyampaikan kepada Tuhan. Aku meyakini hanya dari Tuhan sajalah jalan keluar itu ada. Aku berseru kepada Tuhan dan Engkau menjawab aku. Raja Daud berdoa kepada Tuhan, berseru pada Tuhan, dan Tuhan menyatakan jawabannya terhadap pergumulan yang dihadapi. Bahkan dikatakan, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jadi Allah mengaruniakan, memberikan kekuatan bagi Raja Daud, sehingga dia dapat menjalankan segala tugasnya, menjalankan segala tanggung jawabnya sebagai seorang raja dari suatu bangsa yang disebutkan umat pilihan Allah. Tentu banyak persoalan, tentu banyak pergumulan, dan dia membutuhkan kekuatan untuk hal tersebut. Dan itulah sebabnya dia datang kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Dikatakan Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jadi jawaban yang ada jelas dia temukan di dalam Tuhan. Itulah sebabnya mari kita belajar. Berharap senantiasa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan kehidupan kita. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita mendapatkan jawaban doa yang sesungguhnya, yang menjadikan kita boleh menghadapi, mengatasi setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita belajar dari Daud. Dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia selalu menyembah Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah adalah kasih, maha kasih, dan setia pada janjinya. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh kami baca, boleh kami renungkan, dan kiranya itu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.